بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan nama Allah, Al-Fattah dari bait syair yang tulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya. Fal-Fattahu, maka nama Allah Al-Fattah huwa Al-Hakamul Muhsinul Jawad. Dialah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, pemutus perkara sesuatu, pemutus segala macam bentuk perkara, ya. Al-Muhsin, dialah Tuhan yang maha memberikan kebaikan kepada manusia. Al-Jawad, yang dermawan, ya. Wa fathuhu ta'ala qisman, dan Allah Subhanahu wa taala, yakni dari namanya Al-Fattah, dibagi menjadi dua perkara efeknya. Ahaduhuma fathuhu bihukmih, yang pertama Allah Subhanahu wa taala dan namanya Al-Fattah ialah yang memutuskan segala macam perkara dengan hukumnya, bihukmihid dini, dengan hukum-hukum agamanya, wa hukmihil jazai, dengan balasan-balasan yang dia janjikan. Jadi nama Al-Fattah, kata Imam Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, memiliki dua makna, dua sisi. Pertama, Al-Fattah kembali kepada segala macam bentuk keputusan Allah SWT, berupa keputusan-keputusan yang kembali kepada agama, berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan, serta balasan-balasan, ganjaran-ganjaran. Jika ini dikerjakan, ini balasannya. Yang meninggalkan salat, ancamannya neraka sakar, dibenamkan dalam ghayya, ya, itu namanya balasan bagi orang-orang yang beriman. Ini balasannya, diberikan bagi jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Bagi orang-orang yang menentang, ini balasannya. Ini perintahnya, ini larangannya, ini balasannya. Ini namanya adalah al-hukmud dini, atau yang disebut al-hukmus syar'i. Keputusan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan agamanya, syariatnya, berupa perintah maupun larangan, dan balasan atas segala macam perkara-perkara yang dia perintahkan, dan balasan atas segala macam perkara-perkara yang dia larang. Jika ini diperbuat, maka ini balasannya, ya. Ini namanya adalah al-hukmud dini dan al-hukmul jazai. Ini bagian pertama makna daripada nama Allah Al-Fattah. Dia yang berhak memutuskan segala macam perkara-perkara agama ini, berupa perintah maupun larangan, serta ganjaran-ganjarannya dan balasan-balasannya. Kemudian wathani, yang kedua, Al-Fattahu bihukmihil qadari. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan segala macam keputusan-keputusan yang kembali kepada takdirnya, ya, yang baik ataupun yang buruk dalam pandangan hamba, ya. Sebagian orang dia muliakan dengan kekuasaan, sebagian orang dia hinakan, dia jatuhkan daripada kekuasaan. Ini dengan, ya, hukum al-qadari. Sebagian Allah berikan rahmat, negeri mereka melimpah ruah panennya. Sebagian tempat Allah jatuhkan kepada mereka, yakni berupa berbagai macam bala bencana, panen yang gagal, ya, kemudian bencana alam, gempa bumi, dan seterusnya. Ini yang kedua, ya. Kata beliau, Al-Fattahu bihukmihil qadari. Fafathu bihukmihid dini, adapun nama Allah Al-Fattah yang darinya lah Allah memutuskan segala macam perkara-perkara agama. Huwa syar'u, berupa syariatnya, ala al-sinati rusuli. Syariat ini berupa ajaran, perintah, larangan, dia putuskan melalui lisan-lisan para rasulnya. Karena Allah tak mungkin berbicara kepada kita langsung. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita melalui perantara utusannya. Ada utusan dari golongan malaikat, Jibril. Ada utusan dari golongan manusia, para rasul. Allah kirim Jibril kepada para rasul membawa syariat. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan. Maka segala macam perintah dan larangan ini, ya, semuanya efek daripada nama Allah Al-Fattah. Ya,
yang dia yang berkuasa memutuskan segala macam perkara-perkara agamanya. Wa syar'u ala alsinati rusulihi jami'u ma yahtajuhul mukallafun. Maka melalui lisan para rasulnya disampaikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia yang dibebani dengan syariat. Wa yastaqimuna bihi 'ala as-siratil mustaqim, dan disampaikan segala macam perkara-perkara yang dengannya mereka dapat hidup dengan lurus, istiqamah, benar di atas petunjuk jalur yang lurus dari para rasul yang membawa risalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nama Allah Al-Fattah kembali kepada dua makna tadi tersebutkan. Yang pertama keputusan ad-dini. Ya, dan keputusan ad-dini ini ada berupa perintah, ada berupa larangan, dan darinya juga ada keputusan al-jazai. Balasan bagi yang menjalankan perintah, ancaman bagi yang mengerjakan larangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua nanti baru namanya ya al-hukmu al-qadari. Berkata Syekh Abdul Razzaq rahimahullah tabaraka taala, fa fathu bi hukmihi ad-dini huwa syar'uhu ala alsinati rusulihi jami'u ma yahtajuhu al-mukallafun wa yastaqimuna bihi ala siratil mustaqim. Maka keputusan Allah Subhanahu wa taala berupa hukum-hukum yang digariskan dalam agamanya, itu syariatnya yang dikirimkan melalui para lisan-lisan rasulnya, berupa agama, berupa syariat, ya, pedoman apa yang dibutuhkan seluruh makhluk al-mukallafun yang dibebani dengan syariat, bagaimana supaya mereka dapat lurus hidup di dunia ini, ya, meniti sirat mustaqim menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa amma fathuhu bi jazaihi, adapun Allah Subhanahu wa taala ya juga di antara nama Allah Al-Wahhab Al-Fattah memiliki makna bahwasanya Allah telah menentukan ganjaran atas segala macam perintah-perintah maupun larangan-larangannya. Fahuwa fathu baina anbiya'ihi wa mukhalifihim. Disitulah Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan balasan yang akan diberikan kepada para nabinya dan balasan ancaman apa yang diberikan kepada para penentang nabinya. Wa baina auliya'ihi wa a'daihim. Apa balasan Allah berikan kepada wali-walinya, apa ancaman yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada musuh-musuh wali-walinya, orang-orang beriman. Bi-ikramil anbiya, balasan itu adalah Allah akan senantiasa memberikan kemuliaan, kemenangan kepada para nabi, wa atba'ihim, dan para pengikutnya, wa najatihim, dan Allah akan berikan kepada mereka keselamatan. Inilah balasannya. Wa bi-ihanati a'daihim wa uqubatihim. Allah Subhanahu wa taala ya, dan namanya Al-Fattah, memberikan ancaman. Allah berikan berbagai macam kelak perkara yang dapat menghinakan musuh-musuhnya, hukuman kepada musuh-musuhnya. Ya, di dunia mereka akan diperangi, di dunia mereka dihinakan, menjadi tawanan perang, terbunuh, harta mereka diambil dengan jalan yang hak, dan seterusnya. Ya, wa kadzalika fathu yaumal qiyamah. Demikian juga kelak keputusan Allah di hari kiamat. Allah akan masukkan orang-orang mukmin ke dalam surganya, Allah akan benamkan orang-orang kafir penentang para nabi ke dalam nerakanya. Wa kadzalika fathuhu yaumil qiyamah wa hukmuhu bainal khalaiq. Demikianlah segala macam keputusannya antara seluruh makhluk, hina yuwaffa kullu 'amilin ma 'amilah. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ya menyempurnakan balasan bagi setiap orang dengan apa yang dia ya lakukan di kehidupan dunia ini. Ini bagian pertama, ya. Adapun sisi kedua nama Allah Al-Fattah, yaitu adalah keputusannya yang berkaitan dengan ketentuan takdirnya. Wa amma fathul qadari fa huwa ma yuqaddiru ala ibadihi. Itulah yang Allah telah tetapkan, gariskan atas hamba-hambanya, min khairin wa syarrin. Apapun juga, kebaikan, kejelekan, wa naf'in wa dhurrin, ya. Apapun juga manfaat yang dia berikan, mudarat yang dia jatuhkan, wa ata'in wa man'in, pemberiannya kepada sebagian makhluknya, dia tahan daripada selain makhluk, daripada sebagian makhluknya, semuanya bagian kedua dari makna Al-Fattah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah. Apapun yang Allah tentukan bagi manusia berupa rahmat, fala mumsikalah, tak ada yang dapat menahannya. Wa ma yumsik fala mursilahu min ba'di. Dan apapun yang Allah tahan dari ya segala macam rahmatnya, tak ada yang mampu untuk memberikannya
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Far-Rabbu ta'ala huwal fattahul alim, dialah Tuhan yang memutuskan segala sesuatu dengan ilmunya. Alladzi yaftahu li ibadihi ta'iin khazaina judihi, dialah yang telah membukakan dan memutuskan kepada hamba-hambanya yang berbuat taat berbagai macam perbendaraan kedermawanannya, ya judihi wa karamihi. Allah bentangkan kepada hamba yang taat segala macam bentuk kedermawanannya, berupa nikmat rahmat, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat sunnah dan seterusnya. Wa yaftahu ala adahi dhidda dzalik, dan sebaliknya Allah putuskan bagi musuh-musuhnya kebalikan daripada itu. Wa dzalika bi fadlihi wa adlihi, semua tegak dengan kedermawanan Allah dan dengan keadilannya.